pagi saudara, berjumpa lagi dengan saya, Censri, yang akan menyajikan berita investigasi secara mendalam dan terpercaya tentunya hanya di News Investigasi. Ya, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia dan jutaan hewan ternak sudah terjangkit virus tersebut. Dari 16 provinsi yang ada, 82 kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan ternak terkena PMK. Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang menyebut pemerintah telah membagi kawasan ternak selama wabah PMK menjadi 4 bagian, yakni daerah wabah, daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas. Nah, sebenarnya apakah penyakit mulut dan kuku itu? Lalu amankah daging ternak PMK untuk dikonsumsi? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Aksara untuk membawakan informasi terkait wabah penyakit mulut dan kuku ini. Silakan Aksara. Ya, terima kasih Ajeng di studio. Saudara, sekarang saya sedang berada di sebuah kandang ternak sapi yang ada di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sebagai informasi saudara bahwa penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali terjadi di Indonesia setelah 1999 negara ini bebas dari penyakit tersebut. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular. Gejala yang ditimbulkan paling tampak adalah demam, blister, serta air liur yang kental saudara. Hewan yang bisa terkena diantaranya adalah sapi, kambing, kerbau, rusa, dan babi. Namun bagi hewan yang masih muda, PMK bisa menjadi sangat serius. PMK ini disebabkan oleh virus yang bernama artovirus dari famili Picornaviridae. Nah, saudara, terdapat 7 varian dari virus ini dan menjadi endemi di berbagai negara yang berbeda yang ada di dunia. Setiap negara membutuhkan vaksin yang berbeda untuk hewan ternaknya sesuai dengan jenis virusnya masing-masing. Menurut World Organization for Animal Health, wabah PMK diperkirakan menyebar sekitar 77% hewan ternak yang ada di Afrika, Timur Tengah, Asia, dan sebagian Amerika Selatan. Virus ini dapat dengan mudah menular melalui air liur, mulut, susu, serta feses. Nah, adapun ciri-ciri penyakit PMK pada sapi akan dijelaskan oleh Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Uni Air Mustafa Helmi Effendi. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Airlangga Surabaya, Mustafa Helmi Effendi, Rabu siang menjelaskan gejala paling umum dari sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah mulut pecah-pecah dan bentuk kuku yang tidak beraturan. Jika menemukan sapi dengan gejala tersebut, peternak harus segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat untuk penanganan lebih lanjut. Mustafa juga menegaskan penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia, namun menular ke sapi yang berusia di bawah 3 tahun jika tidak segera ditangani. Jadi begini, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit virus yang sangat menular. Sebetulnya ciri-ciri pada sapi itu sangat mudah untuk dilihat. Yang pertama itu adalah lepuh-lepuh pada mulutnya sapi. Jadi sapi itu lepuh-lepuh, kemudian pada kukunya itu juga ada lepuh-lepuh. Sehingga sapi itu goyang-goyang dan ciri yang khasnya keluar iler. Istilahnya itu hipersalivasi. Seperti diketahui, wabah penyakit mulut dan kuku ini telah menyerang ribuan sapi di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti di Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Ya, saudara, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK membawa kekhawatiran bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi daging sapi. Nah, namun apakah daging sapi dari ternak yang terinfeksi penyakit masih bisa dikonsumsi? Nah, menjawab keresahan dan pertanyaan masyarakat terkait daging, ahli teknologi hasil ternak Universitas Jenderal Sudirman menjelaskan bahwa daging dari ternak yang terinfeksi PMK dapat dikonsumsi asalkan dimasak dengan baik. Nah, menurut peneliti teknologi pengolahan hasil ternak, hingga saat ini belum ada bukti yang kuat bahwa virus yang menyebabkan PMK dapat menular pada manusia melalui daging ataupun susu. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang akan mati jika dipanaskan pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Sehingga untuk mengkonsumsi hasilnya, seluruh bagian daging atau susu harus benar-benar dimasak.
Memastikan daging yang akan dikonsumsi memenuhi 3 kriteria safe, sound, and wholesome. Daging dipastikan safe atau aman dikonsumsi tanpa virus berbahaya bagi manusia. Daging juga dipastikan memenuhi kriteria sound atau segar dan terlihat layak dikonsumsi. Yang terakhir, daging dipastikan wholesome atau bermanfaat bagi manusia jika dikonsumsi atau menunjang kesehatan tubuh manusia. Selain itu, Profesor Helmi juga menyarankan beberapa bagian hewan ternak seperti sapi yang terinfeksi PMK yang sebaiknya tidak dikonsumsi, yaitu bagian mulut dan lidah sapi yang biasanya terdapat luka seperti sariawan, kaki sapi yang memiliki luka dan kuku kaki yang lepas, serta jeroan atau organ dalam pada sapi. Adapun bagian lainnya pada sapi termasuk daging dan susu tergolong aman dikonsumsi. Meskipun dapat dikonsumsi, cara mengolah daging hewan ternak yang terinfeksi PMK tidak boleh sembarangan. Daging wajib direbus terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kontaminasi virus. Daging harus dilayukan dulu. Dilayukan tuh gunanya apa? Gunanya untuk menurunkan kontaminasi virus. Kan banyak virusnya, viremia kan kemana-mana. Salah satunya ke daging. Ke daging ini bisa kita pegang, kita kemudian pegangan gelas, pegangan yang lain bisa menularkan. Maka untuk mengurangi kontaminir virus dilakukan pelayuan. Pelayuan itu proses enzimatis yang secara otomatis ada pada daging. Dengan pelayuan terjadilah penurunan pH. Penurunan pH sangat berpengaruh untuk menurunkan jumlah kontaminan virus. Penyakit mulut dan kuku tergolong penyakit menular kepada hewan ternak yang dapat menyebabkan kematian. Namun, presentasi kematiannya tergolong rendah. Nah, menurut kementerian, hanya 1,1% hewan yang mati akibat PMK ini. Penyakit ini pun bisa disembuhkan dalam kurun waktu 10-15 hari jika ditangani dengan tepat, seperti pemberian obat dan pangan yang cukup untuk memberikan sistem kekebalan tubuh yang cukup juga. Jadi, dari paparan di atas dapat disimpulkan saudara bahwa daging sapi yang terinfeksi PMK aman untuk dikonsumsi, hanya saja perlu dimasak dengan benar. Nah, untuk berjaga-jaga, hindari konsumsi pada bagian mulut, kaki, serta jeroan. Baik saudara, itu tadi adalah rangkaian informasi seputar daging PMK. Kami akan kembali minggu depan dengan berita yang mendalam dan pastinya penting untuk saudara ketahui. Saya Ajeng Sri Rahayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.